Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada subtema 3, tema 3F, pembelajaran 5 sampai dengan 6. Sebelumnya kita baca firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 57. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya yaitu hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Pembelajaran 5. Ayo berdiskusi. Temukan informasi dari gambar di samping tentang jenis-jenis bahan bakar yang tersedia. Diskusikan dengan temanmu mengapa terdapat jenis bahan bakar yang berbeda-beda. Ayo membaca. Biodiesel dan biosolar. Kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar agar dapat bergerak. Bahan bakar yang banyak digunakan saat ini berasal dari minyak bumi. Namun, energi minyak bumi semakin lama semakin berkurang. Untuk mengatasi berkurangnya energi minyak bumi, dikembangkan bahan bakar dari tumbuh-tumbuhan, yaitu biodiesel dan biosolar. Biodiesel adalah bahan bakar pengganti solar yang terbuat dari tumbuhan. Tumbuhan yang dapat dijadikan bahan bakar adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, misalnya bunga matahari, kelapa sawit, jarak pagar, kacang tanah, dan kedelai. Biosolar merupakan campuran solar dengan minyak tumbuhan. Proses pengelolaan minyak jarak untuk menghasilkan biodiesel dilakukan dengan menggiling dan memeras biji jarak kering untuk menghasilkan minyak jarak kasar. Selanjutnya, minyak jarak kasar disaring untuk menghasilkan minyak jarak bersih. Biodiesel dan biosolar memiliki keunggulan dibandingkan solar. Asap hasil pembakaran biosolar dan biodiesel lebih bersih dan ramah lingkungan. Namun, biosolar memiliki kelemahan. Biosolar menghasilkan tenaga yang lebih rendah dibandingkan solar murni. Oleh karena itu, biosolar tidak sesuai jika digunakan pada kendaraan alat angkut beban. Perhatikan gambar tentang prosesnya ya. Yang pertama, tanaman jarak, kemudian buah jarak dipanen, selanjutnya biji jarak digiling lalu dipres hingga menghasilkan minyak. Sisa pengepresan biji jarak, kemudian minyak disaring. Ayo berdiskusi. Menjaga lingkungan adalah kewajiban kita. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Gambar kedua, membawa bekal minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Gambar ketiga, memilah sampah yang dapat didaur ulang. Ayo berhitung, 1 jam sama dengan 60 menit. Ayah selesai mengisi bahan bakar mobil di sebuah SPBU pada pukul 10.35. Ayah kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah mengemudikan mobil selama 2 jam 45 menit, ayah pun tidak tiba di tujuan. Ayah pun tiba di tujuan. Pukul berapa ayah tiba di tujuan? Ayah mulai mengemudikan mobil pada pukul 10.35. Ayah mengendarai mobil selama 2 jam 45 menit. Artinya 10.35 ditambah 2 jam 45 menit sama dengan 12 jam 75 menit sama dengan 13.15. Jadi ayah sampai di tujuan pada pukul 13.15. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Jelaskan perbedaan antara biodiesel dan solar. Tuliskan dalam 2 kalimat. 2. Tuliskan keuntungan dan kelemahan biosolar dibandingkan dengan solar. 3. Kerjakan soal-soal berikut. A. Sebuah bus berangkat dari terminal pukul 9.30. Bus tersebut menempuh perjalanan selama 4 jam 45 menit. Pukul berapa bus sampai di tujuan?
B. Seorang pengendara motor berangkat pukul 6.30. Di perjalanan, pengendara motor beristirahat 15 menit. Ia tiba di tujuan pukul 9.15. Pukul berapa pengendara tersebut tiba jika tidak beristirahat? 4. Sebuah kereta api antar kota berangkat sesuai jadwal, yaitu pukul 7.15. Mereka berangkat melewati 6 stasiun pemberhentian. Di setiap stasiun, kereta akan berhenti selama 10 menit. Kereta tersebut sampai di stasiun tujuan pada pukul 19.00 malam. A. Berapa lama perjalanan kereta tersebut? B. Jika kereta hanya berhenti selama 5 menit di setiap stasiun pemberhentian, pukul berapa kereta tersebut akan sampai di stasiun tujuan? C. Berapa lama perjalanan jika kereta tersebut tidak berhenti di stasiun pemberhentian? Nomor 5. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap menjaga lingkungan atau tanda silang jika bukan. Perhatikan gambar baik-baik ya. Pembelajaran 6. Ayo berhitung. Satu hari terdiri dari 24 jam. Kotoran yang ditampung pada proses pembuatan biogas dapat menghasilkan gas setelah kurang lebih 14 hari. Berapa jam kotoran tersebut menghasilkan gas? 14 hari sama dengan 14 dikali 24 jam sama dengan 336 jam. Jadi, kotoran tersebut menghasilkan gas dalam waktu 336 jam. Ayo menulis. Sikap menjaga lingkungan di sekolah. Perhatikan gambar. Pertama, menjaga kebersihan kelas. Kedua, menghemat penggunaan air. Sikap menjaga lingkungan di rumah. Perhatikan gambar. Pertama, membuang sampah di tempatnya. Kedua, menghemat penggunaan listrik. Sikap menjaga lingkungan di rumah. Pertama, mengurangi penggunaan bermotor. Kerjakan soal-soal berikut. Tuliskan 3 keuntungan menggunakan biogas. Kemudian kerjakan soal-soal berikut. A. Seorang peternak mengolah kotoran menjadi biogas. Proses pembuatan biogas sudah berlangsung selama 72 jam. Berapa hari lagi biogas dapat digunakan? B. Ibu memasak selama 2 jam 45 menit. Jika ibu selesai memasak pukul 10.00, pukul berapa ibu memulai memasak? C. Ujang pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Sekolah Ujang masuk pukul 7.00. Lama perjalanan dari rumah Ujang ke sekolah kurang lebih 35 menit jika ditempuh dengan sepeda. Jika Ujang berangkat dari pukul 16.27, apakah Ujang akan terlambat sampai di sekolah? Pukul berapa seharusnya Ujang berangkat supaya tidak terlambat? Tuliskan contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga lingkungan di sekolah. Tuliskan contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga lingkungan di rumah. Nomor 5, Joni dan Ibu ingin pergi ke rumah nenek. Rumah nenek jauh dari rumah. Joni dan Ibu ingin ikut serta dalam usaha penghematan energi, khususnya bahan bakar minyak. Di antara kendaraan berikut, manakah yang sebaiknya dipilih oleh Joni dan Ibu? Berikan alasanmu. A. Mobil. B. Sepeda. C. Kereta api. Demikian pembelajaran 5 sampai dengan 6 pada subtema 3 kali ini. Let's close our lesson by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.